Selamat sore Pak Arif, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, sebelumnya next, ini anggota-anggota kami. Next. Topik yang kami ambil yaitu Hotel XYZ. Nah, di sini pada bab satunya tahap visioning. Pendahuluannya merupakan yaitu rencana strategi sistem informasi Hotel XYZ yang mengacu pada metode Word dan Paper yang mengintegrasikan operasional dengan strategi bisnis. Nah, analisis internal dan eksternal dilakukan untuk mendukung perancangan sistem yang meningkatkan efisiensi kepuasan pelanggan dan pertumbuhan pendapatan. Yang kedua, deskripsi bisnis 2.1 tren industri. Kekuatan utama hotel existing meliputi lokasi strategis, fasilitas modern, layanan pelanggan yang terlatih, dan standar kebersihan tinggi. Kelemahannya meliputi sistem reservasi manual, keterbatasan fasilitas hiburan, dan ketergantungan pada media sosial untuk pemasaran. Yang ketiga, peluang yang ada meliputi peningkatan jumlah wisatawan, implementasi dengan sistem reservasi online, penambahan fasilitas seperti spa dan gym, serta kerjasama dengan agen perjalanan. Yang terakhir, ancaman meliputi persaingan ketat, ketidakstabilan ekonomi, perubahan regulasi, serta risiko reputasi dan ketertinggalan dalam teknologi. Next. Nah, visi misi perusahaan. Visinya yaitu menjadi hotel bintang 4 terkemuka yang memberikan pengalaman penginap terbaik dengan pelayanan prima dan fasilitas lengkap di pusat kota. Yang misinya yaitu menyediakan layanan akomodasi yang berkualitas tinggi dengan fokus kenyamanan pada tamu. Nah, yang kedua menawarkan berbagai fasilitas yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan pelancong bisnis. Ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang profesional dan ramah. Tujuan dari bisnis ini yaitu menjadi hotel pilihan utama di Palembang dengan pelayanan yang berkualitas, pengalaman unik, fokus pada inovasi, keberagaman, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hotel ini berkomitmen untuk memastikan kepuasan tamu dan keberlanjutan operasional yang akan dilanjutkan oleh Jenny. Baik, saya Jennifer akan melanjutkan presentasi mengenai strategi bisnis pada Hotel XYZ, di mana dimulai dari dilakukan secara manual dalam hal reservasi kamar, khususnya melalui resepsionis. Proses dimulai dengan pelanggan yang datang ke hotel dan mengajukan permintaan pemesanan kamar. Resepsionis kemudian memeriksa ketersediaan kamar melalui buku reservasi. Jika kamar yang diinginkan tersedia, pelanggan dapat memilih tipe kamar sesuai dengan yang mereka inginkan. Selanjutnya, resepsionis mencatat data pelanggan di buku reservasi. Kemudian, apabila kamar yang diminta tidak tersedia, resepsionis akan menawarkan alternatif tipe kamar lain. Jika pelanggan setuju dengan alternatif tersebut, proses berlanjut ke langkah pencatatan data pelanggan. Namun, jika pelanggan tidak setuju dengan alternatif yang ditawarkan, resepsionis akan menyarankan hotel lain di sekitar area tersebut. Setelah data pelanggan dicatat, resepsionis memproses pembayaran. Dimulai dari resepsionis menanyakan kepada pelanggan metode pembayaran apa yang mereka inginkan. Kemudian, pada proses pembayaran, jika pembayaran gagal, pelanggan diminta untuk mengulang proses pembayaran oleh resepsionis. Apabila pembayaran berhasil, resepsionis membuat bukti reservasi dalam bentuk nota fisik dan menyerahkannya kepada pelanggan bersamaan dengan kunci kamar. Proses reservasi kamar dianggap selesai setelah pelanggan menerima kunci kamar. Selanjutnya saya membahas tentang bab 2 tahap analisis. Analisis bisnis yang digunakan yaitu value chain, di mana terdapat aktivitas primer, meliputi inbound logistik atau logistik masuk. Itu terdiri dari pengelolaan sistem manajemen kamar, mencari pelanggan sebanyaknya. Yang kedua, terdapat operations atau operasional, di mana meliputi manajemen kamar, proses check-in atau check-out. Yang ketiga, outbound logistik atau logistik keluar yang terdiri dari layanan antar jemput pelanggan ke bandara. Selanjutnya ada sales dan marketing
atau penjualan dan pemasaran yang terdiri dari promosi hotel melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Kemudian ada pemasaran melalui online travel agent, di mana Hotel SJZ bekerja sama dengan berbagai online travel agents atau hotel seperti Booking.com, Agoda, dan Traveloka untuk memperluas jangkauan pemesanan. Yang kelima, terdapat servicing atau layanan yang terdiri dari room service, di mana Hotel SJZ menyediakan layanan room service selama 24 jam untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan bagi tamu. Selanjutnya terdapat layanan bantuan 24 jam, memberikan layanan dukungan pelanggan 24 jam sehari, 7 hari seminggu melalui berbagai saluran komunikasi, baik itu telepon maupun email. Yang keempat, aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung terdiri dari infrastruktur atau infrastruktur perusahaan yang meliputi sistem keuangan dan pajak, kebijakan dan regulasi, struktur departemen hotel. Yang kedua, terdapat human resource management atau manajemen sumber daya manusia yang meliputi rekomendasi karyawan, dan pelatihan dan pengembangan karyawan, di mana tentunya Hotel SJZ memberikan perhatian khusus pada pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang ketiga, terdapat teknologi development, di mana terdapat penggunaan sistem informasi reservasi seperti online travel agent. Dan kedua, sistem layanan hotel, di mana Hotel SJZ mengembangkan sistem layanan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kenyamanan tamu. Yang keempat, pengadaan, di mana Hotel SJZ mengadakan perlengkapan kamar, seperti pengadaan perabotan dan dekorasi kamar, pengadaan peralatan kamar mandi, pengadaan linen dan spray. Kemudian makanan dan minuman, yang terdiri dari pengadaan bahan makanan, pengadaan minuman, pengadaan alat masak, dan peralatan dapur. Selanjutnya, layanan laundry dan jasa eksternal, seperti layanan laundry ini, di mana Hotel SJZ menyediakan layanan laundry yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tamu. Kemudian pengadaan layanan kebersihan, pengadaan layanan keamanan, pengadaan jasa perawatan dan pemeliharaan. Dan yang terakhir, aksesori dan perlengkapan tamu yang memadai. Selanjutnya, analisis sistem informasi menggunakan McFarland Strategic Grid, di mana eksternal bisnisnya itu terdiri dari strategi pemasaran digital, di mana kampanye di media sosial dan iklan online menjadi strategi utama untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, termasuk wisatawan internasional. Lalu OTS JZ kerjasama dengan agen perjalanan dan platform booking online. Dan yang ketiga, layanan tambahan seperti pelayanan antar jemput bandara dan laundry mendukung kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Untuk internal bisnisnya yaitu manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari resepsionis, housekeeping, koki, dan petugas keamanan. Selanjutnya sistem reservasi kamar. Ketiga, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, sistem manajemen keuangan dan inventarisasi, keamanan dan keselamatan, layanan reservasi dan pemesanan kamar, dan yang terakhir sistem restoran. Kemudian untuk high potensialnya berada pada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, strategiknya strategi pemasaran digital, kerjasama dengan agen perjalanan, sistem reservasi kamar, supportnya yaitu keamanan dan keselamatan, layanan tambahan seperti antar jemput bandara, laundry, dan sistem restoran. Untuk kayak operasionalnya yaitu manajemen keuangan dan inventarisasi, dan layanan reservasi dan pemesanan kamar. Fokus utama kami yaitu pada kayak operasional, layanan reservasi, dan pemesanan kamar. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jordi. Baik, saya Jordi William akan melanjutkan presentasinya yaitu analisis lingkungan bisnis Pestel Analysis. Dari Pestel Analysis ini terdiri dari pertama itu ada politik, yaitu kebijakan pemerintah terkait pariwisata dan stabilitas politik dapat mempengaruhi izin operasional, biaya, pajak, dan juga tingkat kunjungan wisatawan lokal maupun asing. Lalu Pestel yang kedua ada ekonomi, kondisi ekonomi makro seperti inflasi dan kurs mata uang asing maupun dalam negeri mempengaruhi daya beli pelanggan.
Persaingan ketat dengan alternatif seperti Airbnb, Agoda, atau OTA lainnya juga mempengaruhi harga dan kualitas layanan. Selanjutnya itu ada sosial, perubahan gaya hidup, terutama di kalangan milenial dan Gen Z, menciptakan peluang untuk paket layanan yang lebih personal. Konsumen mencari pengalaman unik, fasilitas modern, dan juga layanan ramah lingkungan. Yang keempat itu ada technological atau teknologi, digitalisasi pemesanan dan penggunaan media sosial untuk pemasaran, meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar untuk hotel ini tersendiri. Yang kelima ada environment atau lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan mendorong penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan daur ulang untuk menarik wisatawan peduli lingkungan. Yang terakhir itu ada legal atau hukum, yaitu kepatuhan terhadap undang-undang, ketenagakerjaan, keselamatan tamu, dan pelindungan data pribadi. Next. Ya, untuk bab ketiga, yaitu tahap direction. Untuk analisa risiko bisnisnya, kami menggunakan fishbone, diagram fishbone, dengan masalah utamanya yaitu ketidakmampuan untuk memproses pemesanan kamar dengan efisien dan akurat. Ada 4 faktor di sini. Faktor pertama bisa dilihat ada manusia atau human, yaitu di hotel eksekusi tersendiri itu masih ketergantungan pada staff, dan staffnya itu seringkali kurang teliti dalam proses reservasi. Pada faktor yang kedua ada proses, yaitu proses reservasi kamar pada hotel eksekusi tersendiri ini masih menggunakan cara yang manual. Pengecekan ketersediaan kamarnya pun masih menggunakan cara yang manual. Lalu faktor yang ketiga ada peralatan atau equipment, yaitu tidak adanya sistem reservasi online pada hotel IHZ ini. Dan yang faktor yang terakhir adalah faktor keuangan atau financial, yaitu kesalahan pencatatan keuangan dan fluktuasi tingkat hunian adalah masalah yang ada di hotel IHZ ini. Next, selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas scope of work atau SOW dari hotel IHZ. Nah, untuk scope of work atau SOW pada Hotel IHZ tersendiri ini, ada customer name-nya itu Hotel IHZ, dan project name-nya itu sistem reservasi Hotel IHZ. Dengan produk, kami memilih sistem reservasi berbasis web. Dengan tanggal mulainya 9 Desember 2024. Berikut merupakan bawah subjeknya, sistem reservasi Hotel IHZ, ada latar belakangnya. Dan yang kedua itu ada kebutuhan sistem. Nah, untuk kebutuhan sistemnya sendiri ini, sistem yang dibutuhkan oleh Hotel IHZ akan digunakan di resepsionis untuk proses check-in dan check-out tamu. Nah, ruang lingkup aplikasi ini meliputi layanan check-in dan check-out, ada manajemen data tamu, ada manajemen ketersediaan kamar, integrasi pembayaran, dan laporan operasional harian. Ke bawah, ini merupakan periode pelaksanaannya, jadwal pengirimannya. Di bawah lagi ada standar yang berlaku. Bawah lagi ada kriteria penerimaan, ada persyaratan khususnya yang mencangkup perangkat keras dan perangkat lunak, keahlian personil, sertifikasi. Di bawahnya lagi ada peralatan tambahan dan persyaratan perjalanan. Di bawah lagi ini ada biaya atau cost-nya ini dengan total nilai keseluruhan itu 18.500.000. Bawahnya lagi ada desain sistem awal, dan kita lanjut ke RFP atau request for proposal. Nah, ini untuk request for proposal sendiri ada tujuan RFP-nya, ada latar belakang organisasinya, dan yang paling penting di sini ada persyaratan dasar atau basic requirement. Nah, fungsionalitas sistem di sini yang pasti sama seperti SOW tadi, ada layanan check-in dan check-out. Lalu di bawah lagi ada manajemen data tamu, ada manajemen status kamar, ada integrasi pembayaran juga, dan laporan operasional harian. Kompatibilitas platformnya, sistem harus berbasis web, karena ini web-based, dapat diakses melalui browser modern, dan memiliki antarmuka yang harus ramah lingkungan. Integrasi sistemnya, ada infrastrukturnya itu terdiri dari server dan klien. Bawah lagi, ada outline proposalnya. Bawah lagi, lingkungan perangkat keras dan perangkat lunaknya sebagai berikut. Deskripsi proses RFP-nya juga sebagai berikut. Nah, untuk pernyataan kerja dan jadwalnya, yang pertama itu ada lingkup pekerjaan, yaitu yang pertama itu ada pengembangan sistem untuk modul check-in dan check-out.
dan modul manajemen data tamu. Selanjutnya itu ada modul manajemen status kamar, ada modul pencatatan pembayaran, dan modul laporan operasional. Dan untuk pelatihan pengguna dan dokumentasinya sendiri, ada pelatihan untuk staf hotel terkait dengan penggunaan sistem, penyediaan dokumentasi manual pengguna, dan dokumentasi teknis. Nah, berikut merupakan awal milestone-nya. Di bawahnya ada lampiran seperti gambar sistem saat ini, persyaratan sistem, data volume dan ukuran, sistem yang diharapkan dalam proposal vendor atau RFP. Lalu ada contoh kontrak kerjanya. Bisa dilihat ada Hotel IEZ sebagai pihak pertama dan PT Tech Solusi Nusantara sebagai pihak kedua. Dengan pasal pertama, ruang lingkupnya ada modul check-in check-out, modul manajemen data tamu, modul manajemen status kamar, modul pencatatan pembayaran, modul laporan operasional harian, dan pelatihan pengguna dan penyediaan dokumentasi teknis. Jangka waktu pelaksanaannya itu targetnya itu ada 12 minggu sejak 13 Januari 2025 hingga 7 April 2025. Nah, di bawahnya ini ada biaya dan pembayaran. Total nilai kontraknya itu sebesar 18.500.000. Nah, pembayarannya dilakukan dalam beberapa tahap berdasarkan pencapaian milestone sebagai berikut, yaitu tahap pertama itu 30%, 5.550.000 setelah penandatanganan kontrak. Tahap keduanya itu 40%, 7.400.000 setelah penyelesaian pengembangan dan uji coba awal sistem. Dan tahap terakhir itu ada 30%, 5.550.000 setelah pelatihan dan implementasi sistem. Pihak pertama akan melakukan pembayaran dalam waktu maksimal 14 hari kerja setelah menerima invoice dari pihak kedua. Lalu di sini di pasal keempat ada kewajiban pihak kedua, ada kewajiban pihak pertama di pasal kelima, ada garansi, ada penyelesaian perselisihan, pasal ke-8 ada force measure, dan pasal 9 itu ada lain-lain. Ditandatangani oleh pihak pertama Hotel EZZ yaitu Anas Almarzak sebagai General Manager, dan pihak kedua PT Tech Solusi Nusantara sebagai direktur utamanya itu ada Faisal Arifin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anas Almarzak. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram konteks dari sistem reservasi asal XYZ, di mana terdapat aktor yaitu resepsionis dan sistem yaitu sistem reservasi hotel XYZ. Resepsionis yaitu meminta sistem untuk membuat nota berdasarkan data yang telah dimasukkan dan mengelola data kamar, harga, dan ketersediaan kamar. Lalu sistem mendapatkan dan resepsionis mendapatkan output dari sistem yaitu info kamar, info harga, info ketersediaan kamar, di mana sistem menyediakan informasi kamar yang tersedia, harga kamar, dan status ketersediaan untuk membantu resepsionis dalam melayani pelanggan, dan info nota pemesanan kamar, di mana sistem menghasilkan nota pemesanan kamar yang akan diberikan kepada pelanggan. Next. Terdapat juga use case diagram, yaitu terdapat satu aktor yaitu resepsionis, di mana resepsionis juga bisa mengelola data kamar, menginput reservasi baru, memperbarui reservasi, membatalkan reservasi, mencetak laporan reservasi, melihat ketersediaan kamar, dan membuat nota reservasi tamu. Next. Terdapat juga kebutuhan fungsionalnya yaitu manajemen data kamar, manajemen reservasi, manajemen data tamu, laporan, dan pengecekan ketersediaan kamar. Dan terdapat juga kebutuhan non-fungsional yang pertama ialah keamanan yaitu autentikasi username dan password dan enkripsi data tamu. Kemudian ketersediaan sistem keamanan 24/7, UI UX dengan antarmuka ramah penggunaan dan intuitif, dan hardware, server cloud atau fisik, dan juga software OS Windows Server 10. Kemudian akan dilanjutkan oleh Michael Ritchie. Baiklah, selanjutnya adalah flowchart untuk proses reservasi kamar dengan sistem reservasi. Baiklah, prosesnya nantinya dimulai dengan
permintaan pemesanan kamar oleh dari pelanggan, lalu nantinya dari resepsionis akan memilih reservasi baru. Selanjutnya nanti memilih jenis kamar, lalu nantinya dari sistem akan mengecek ketersediaan kamar tersebut. Nah, apabila kamarnya tidak tersedia, maka dari resepsionis akan menawarkan alternatif lain, tipe kamar lainnya. Jika dari pelanggannya setuju dengan alternatif itu, maka akan dilanjutkan dengan menyimpan data reservasi. Namun jika dari pelanggannya tidak setuju, maka resepsionis akan menyarankan hotel lain di sekitarnya. Proses akan berakhir. Namun, jika kamar tersedia, maka resepsionis akan masukkan data tamu seperti nama, nomor identitas, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya akan menyimpan data reservasi. Setelah itu, setelah menyimpan data reservasi tersebut, akan menampilkan nomor reservasi dan dilanjutkan dengan pemrosesan pembayaran. Nah, apabila proses pembayarannya tidak berhasil, maka dari resepsionis akan meminta tamu untuk mengulangi pembayarannya sampai pembayaran tersebut berhasil. Namun jika pembayarannya sudah berhasil, maka nantinya dari resepsionis akan mencetak bukti reservasi fisiknya yang nantinya akan diserahkan kepada pelanggan. Lalu dari nantinya resepsionis akan memberikan kunci kamar kepada pelanggan dan proses pemesanannya telah berakhir. Next. Next. Selanjutnya ada teknologi informasi. Nantinya di Hotel XYZ bisa menggunakan teknologi informasi dalam penggunaan sistem reservasinya seperti yang pertama ada cloud computing di mana nantinya akan hosting di AWS atau Azure untuk skalabilitas, keamanan, dan akses fleksibel. Yang kedua ada Web Development Framework yang nantinya akan menggunakan framework Laravel untuk pengembangan aplikasi responsif dan aman. Yang ketiga ada DBMS atau Database Management Systemnya yang nantinya akan menggunakan MySQL untuk pengelolaan data tamu, reservasi, dan juga laporan. Yang keempat ada web servernya yang akan menggunakan Apache untuk menangani lalu lintas webnya. Lalu yang terakhir ada keamanannya yang dimana akan menggunakan protokol HTTPS dan juga SSL atau TLS untuk komunikasi terenkripsi. Lalu selanjutnya ada sistem informasi nantinya di sistem reservasi kamarnya. Sistemnya diharapkan bisa menerapkan berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama ada sistem reservasi web, di mana akan menampilkan ketersediaan kamar real time, mengolah reservasi, tipe kamar, dan juga harga kamar tersebut. Yang kedua ada manajemen data tamu, yang nantinya sistem ini diharapkan bisa menyimpan data tamu dengan aman dan terorganisir. Yang ketiga, manajemen laporan. Sistem ini nantinya akan bisa menghasilkan laporan secara otomatis, baik secara harian, mingguan, maupun bulanan. Yang keempat, sistem pembayaran online. Sistem ini diharapkan bisa menerima berbagai jenis metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, e-wallet, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada pengelolaan kamar dan harga. Nantinya sistem ini bisa mengatur data kamar, harganya yang dinamis, dan juga fasilitas. Next. Dan next akan dilanjutkan oleh Krisna. Baik, saya Krisna Riandi. Saya akan melanjutkan tentang roadmap sistem reservasi kamar hotel SJZ yang dibuat berdasarkan Work Breakdown Struktur atau WBS. Ini yaitu proyek pengembangan sistem reservasi hotel SJZ yang dimulai dari perencanaan yang tahap pertamanya yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan proyeknya, menentukan tujuan dan ruang lingkup proyeknya, yang ketiga membuat timeline proyeknya, yang keempat menentukan tim proyek dan pemangku kepentingannya, dan kelima menyusun anggaran awalnya. Yang kedua yaitu pengumpulan datanya dengan melakukan wawancara dengan pengguna atau klien. Yang kedua mengumpulkan dokumentasi terkait proses bisnis, laporan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu mengobservasi proses kerja saat ini. Yang keempat yaitu melakukan survei atau kuesioner
untuk mendapatkan masukan penggunanya, lalu melakukan analisis dengan menganalisis kebutuhan sistemnya. Yang kedua yaitu mengidentifikasikan masalah dan peluang dalam proses bisnis yang saat ini. Yang ketiga yaitu menyusun dokumen spesifikasi kebutuhannya. Yang keempat yaitu memprioritaskan fitur utama sistemnya. Yang keempat yaitu ada desain sistem, yang dimana dengan membuat desain arsitektur sistemnya. Yang kedua menyusun diagram alur data atau DFT-nya. Yang ketiga membuat prototipe atau wireframe awalnya. Yang keempat yaitu mendesain antarmuka pengguna atau UI UX-nya. Yang kelima yaitu mendokumentasikan desain sistemnya. Untuk yang kelima yaitu pembuatan programnya dengan menyusun framework-nya. Yang kedua menulis kode untuk back-end atau logika sistemnya. Yang ketiga yaitu mengembangkan front-end atau antarmuka penggunanya. Yang keempat yaitu membuat database dan integrasi data. Dan yang kelima melakukan pengujian unit programnya. Yaitu ada yang keenam yaitu melakukan implementasi dan peluncurannya dengan melakukan pengujian sistem secara menyeluruh atau UAT. Yang kedua yaitu melatih pengguna atau tim operasionalnya. Yang ketiga yaitu mengimpor datanya ke sistem yang baru. Keempat meluncurkan sistem secara bertahap atau penuh. Yang kelima yaitu mendokumentasikan panduan penggunanya. Untuk yang ketujuh yaitu melakukan pemeliharaan dan dukungannya dengan memberikan dukungan teknik pasca peluncuran. Yang kedua itu memperbaiki bug atau kesalahan yang ditemukan. Yang ketiga yaitu menyediakan pelatihan tambahan untuk pengguna. Yang keempat yaitu melakukan pembaruan sistem secara berkala. Yang kelima yaitu mengevaluasi kinerja sistem yang secara keseluruhannya. Next. Berikut yaitu timeline pengembangan aplikasi reservasi kamar hotel XYZ-nya. Yaitu pertama ada tahap perencanaannya dengan dimulai pada minggu pertama pada bulan Desember 2024. Yang kedua yaitu pengumpulan datanya dimulai pada minggu keempat Desember 2024 sampai minggu kelimanya. Lalu pada tahap analisisnya dimulai pada minggu kelima pada Desember 2024 dan sampai minggu pertama pada bulan Januari 2025. Pada tahap keempat yaitu ada desain sistemnya di mana dimulai pada Januari minggu pertama dan minggu yang kedua pada 2025. Dengan tahap yang kelima yaitu pembuatan programnya dengan dimulai pada minggu kedua Januari 2025 sampai dengan minggu kedua bulan Mei 2005. Tahap yang keenam yaitu implementasi dan peluncurannya dilakukan pada minggu ketiga bulan Mei 2025. Dan yang ketujuh yaitu pemeliharaan dan dukungannya dilakukan pada minggu terakhir pada bulan Mei 2025. Next. Baik, ini kesimpulannya yaitu proyek sistem reservasi kamar berbasis web ini untuk Hotel XYZ bertujuan untuk mengatasi tantangan proses reservasi manualnya seperti kesalahan pencatatan dan ketidakefisienan. Sistem ini mendukung pengolahan data kamar reservasi laporan secara otomatis dengan teknologi modern seperti cloud computing, Laravel, dan MySQL dengan fitur-fitur yang real time, keamanan tinggi, dan kemudahan penggunaan. Sistem ini diharapkan meningkatkan efisiensi operasional dan keakuratan data dan pengalaman pelanggan melalui reservasi yang cepat dan terorganisir. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Terima kasih.